Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Sopir Jenazah Dadakan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Cepi. Aku pada saat ini berprofesi sebagai sopir logistik untuk pakan ternak. Namun aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku masih berada di kampung dan ditugaskan untuk mengantarkan salah satu jenazah yang meninggal dari kampung tersebut. Kejadian itu terjadi ketika tahun 2010 awal, di mana pada saat itu aku masih berprofesi sebagai supir tembak angkutan antar kampung yang ada di selatan Jawa Barat. Karena aku bekerja sebagai sopir tembak, pekerjaanku tidak menentu. Aku hanya bekerja ketika salah satu dari sopir tersebut sakit atau ada halangan. Pendidikanku yang hanya lulusan SD membuatku tidak bisa bekerja seperti yang lain, sehingga ini adalah satu-satunya kerjaanku pada saat itu. Tapi meskipun begitu, aku masih diberi rezeki yang cukup, karena pasti ada saja pekerjaan itu, meskipun tidak pasti di setiap harinya. Aku ingat, awal mula kejadian itu terjadi, tepatnya pada malam Jumat di bulan kedua tahun 2010, di mana pada saat itu hujan deras melanda kampungku, sehingga aku hanya bisa diam di dalam rumah tanpa pernah bisa keluar seharian. Sudah hampir 3 hari aku tidak menjadi sopir angkutan. Hujan deras yang terus mengguyur kampung membuat beberapa sopir enggan untuk keluar dan mencari penumpang. Maklum saja, jalanan yang tidak rata juga disertai air hujan yang mengalir sampai ke jalan. Seringkali membuat mobil-mobil itu kesusahan untuk bergerak, sehingga mereka lebih memilih untuk mengistirahatkan kendaraan mereka hingga hujan yang mengguyur kampung kami reda. Karena hal itulah istriku mengeluh karena aku tidak mendapatkan penghasilan di hari itu. Uang tabungannya yang hampir habis untuk makan malam kami pada hari ini, dan dia menyuruhku untuk mencari pekerjaan lain agar kami tetap bisa makan selama beberapa hari ke depan. Aku pun mengangguk dan mencoba untuk menenangkan istriku pada saat itu. Aku berjanji apabila aku tidak narik mobil angkutan besok, aku akan mencari pekerjaan lain sebagai kuli di pasar atau buruh tani di sekitar kampung. Setelah perbincangan panjang itu, akhirnya istriku mengatakan bahwa dia akan istirahat terlebih dahulu, dan aku pun menjawabnya bahwa aku akan diam di ruang tengah terlebih dahulu untuk memikirkan apa yang tadi kami bicarakan tentang pekerjaanku. Setelah istriku pergi ke kamar, aku pun kini sendirian dan duduk di tikar anyaman yang ada di tengah rumah. Aku hanya bisa melamun sambil menghisap satu batang rokok yang tersisa di depanku pada saat itu. Aku memutar otak, bagaimana aku harus bertahan, karena menjadi sopir tembak secara terus-menerus tidak menjamin hidup kami sejahtera. Setidaknya aku harus bisa mencari uang untuk bertahan hidup 1 minggu ke depan. Dan hal itu harus segera aku putuskan, agar besok aku tinggal melakukan apa yang sudah aku pikirkan pada malam ini. Baru saja beberapa menit aku melamun di sana, tiba-tiba terdengar suara keras dari balik pintu rumah. Sepertinya ada yang datang di tengah hujan yang melanda kampung ini. Ketukan itu terasa sangat keras, seperti ada sesuatu yang penting pada saat itu. "Cep, Cep, ada di rumah!" teriaknya dari luar. "Siapa yang datang malam-malam gini ya?" gumamku sambil berdiri dan melirik ke arah pintu. Dengan sedikit was-was, aku pun langsung bangkit dan berjalan ke arah pintu rumah. Pada saat pintu itu dibuka, aku melihat 2 orang berdiri di sana dengan kondisi tubuhnya yang basah kuyup. Meskipun mereka berdua memakai payung masing-masing, tapi karena lebatnya hujan pada malam itu membuat baju mereka tetap basah ketika berada di depan pintuku.
Pak Deden dan Pak Lurah, ada apa ya Pak? Malam-malam datang ke rumah? Tanyaku dengan nada yang heran. Mereka hanya terdiam sejenak ketika aku bertanya kepada mereka. Wajah-wajah mereka tampak tegang dan serius, sehingga aku hanya terdiam melihat ke ekspresi mereka yang seperti itu. Gini Cep, maaf mengganggumu malam-malam begini, kata Pak Lurah sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Tidak apa-apa Pak, mari silakan masuk dulu, biar nggak kedinginan, balasku sambil mempersilahkan mereka berdua masuk. Tidak usah Cep, ini darurat, kata Pak Deden dengan nada yang sedikit panik. Kamu tahu kan si Restu yang tinggal di kontrakan Pak Lurah? Ada kabar bahwa dia meninggal dunia di pabrik, sehingga jasadnya kini ada di kantor desa. Meninggal? Kataku dengan nada yang kaget. Pak Lurah mengangguk pelan, lalu tidak lama dia kembali berkata, Iya Cep, si Restu yang ngontrak di kontrakanku, katanya sih jatuh gitu dari tempat kerjanya dan meninggal di tempat. Nah, harusnya dia dipulangkan ke kampung halamannya, tapi malah diantarkan ke desa ini. Aku terdiam sejenak untuk mencerna kabar itu. Aku tahu Restu, bahkan seluruh warga di kampung ini tahu tentangnya. Dia adalah anak yang baik, yang sudah hampir setahun mengontrak di kontrakan Pak Lurah dan bekerja di pabrik yang letaknya tidak jauh dari kampung. Dia memang merantau ke kampung ini, dan kabar meninggalnya dia sedikit membuat aku sedih, karena mengingat baiknya pemuda itu kepada warga kampung. Jadi gini Cep, jenazahnya itu baru saja sampai dan sekarang sudah ada di balai desa. Tadi aku sudah menghubungi keluarganya yang ada di Garut Selatan. Mereka tampaknya kesusahan untuk menjemput jenazah itu sekarang, sehingga mereka meminta tolong kami untuk mengantarkan jenazahnya ke kampung halamannya. Aku mengangguk pelan, meskipun aku belum mengerti mengapa mereka berdua harus datang ke rumahku pada malam ini. Nah masalahnya Cep, lanjut Pak Deden, Mang Oding yang biasa menjadi sopir ambulan desa itu sekarang sedang sakit. Aku sudah coba menghubunginya, namun dia tidak bisa mengantarkan jenazah itu pada malam ini. Di sini aku mulai mengerti arah dari pembicaraan ini, dan hal itu pula yang membuat perasaanku tidak enak sekarang. Begini Cep, kata Pak Lurah dengan nada yang lebih pelan. Aku tahu, kamu itu biasa menjadi sopir tembak, dan tidak ada orang lain lagi di kampung ini yang bisa menyetir kendaraan selain Mang Odin dan kamu. Sehingga kamu adalah satu-satunya harapan kami sekarang. Dan aku sebagai lurah dan warga di kampung meminta tolong untuk membantu mengantarkan jenazah Restu pada malam ini. Hal itu tentu saja membuatku langsung menggelengkan kepala sambil berkata, Waduh Pak, kalau itu aku tidak bisa. Soalnya aku belum pernah bawa mobil ambulan, apalagi isinya jenazah. Mana kan perjalanannya jauh, harus ke Garut Selatan. Mana malam-malam dan hujan pula. Aku nggak berani Pak, jawabku dengan nada yang pelan. Jujur, ditawari untuk mengantarkan jenazah pada malam hari dengan hujan deras yang mengguyur membuatku menjadi takut. Apalagi yang aku antar adalah jenazah yang baru saja meninggal. Apalagi jenazah itu harus diantar ke Garut Selatan, yang dimana jalannya pada saat itu benar-benar rusak, dan tidak bisa sembarangan orang bisa melewati medan seperti itu di saat-saat seperti ini. Pak Deden yang melihatku sedikit ketakutan tiba-tiba menepuk pundakku pada saat itu. Dia mencoba meyakinkanku agar apa yang mereka minta bisa dikabulkan olehku pada saat itu. Cep, kami tidak akan memaksamu kalau memang keadaannya tidak seperti ini. Tapi keluarganya di Garut benar-benar meminta tolong pada kita. Bahkan mereka sudah mentransfer uang kepada Pak Lurah untuk bensin dan upah sopir. Mereka juga memohon agar jenazahnya segera diantarkan, sehingga ini sudah menjadi amanah kita sebagai warga kampung yang baik. Masa di perjalanan terakhirnya ke liang kuburnya harus ditunda karena tidak ada yang ngantar Cep. Aku kembali terdiam. Ucapan Pak Deden memang ada benarnya, apalagi di kampung kami itu masih kental dengan gotong royong setiap warga. Sehingga jika ada salah satu dari kami yang menolak sesuatu hal yang berkaitan dengan warga, itu bisa dicap sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan. Pak Deden dan Pak Lurah nampaknya masih melihat keraguanku pada saat itu, sehingga Pak Deden kembali berkata kepada aku, Gini saja, biar kamu gak sendirian, aku akan menemanimu. Aku akan duduk di depan dan kita akan hadapi apapun di jalan bersama-sama sehingga dia sampai ke kampung halamannya. Tawaran dari Pak Deden itu sedikit membuatku lega. Setidaknya aku tidak merasa sendirian di dalam mobil ambulan itu. Setelah berpikir sejenak dan menimbang rasa takutku pada saat itu,
Akhirnya aku menghela nafas panjang sambil berkata bahwa aku siap untuk mengantarkan jenazah itu. Apalagi aku akan dibayar untuk hal ini. Setidaknya aku bisa mendapatkan uang untuk aku bertahan hidup bersama istriku selama beberapa hari setelah pekerjaan ini selesai. Hal itu tentu saja membuat Pak Lurah dan Pak Deden terlihat lega. Pak Lurah langsung menepuk pundakku dan berkata, "Syukur Rajab, kamu memang bisa diandalkan," katanya sambil tersenyum. Setelah mereka berdua pamit, akhirnya aku berjalan ke kamar untuk membawa jaket kulit yang akan aku kenakan pada malam itu. Rupanya istriku bangun kembali dan mendengar apa yang kami bicarakan. Dia nampaknya cemas dengan apa yang akan aku lakukan sekarang. Namun aku berkata bahwa aku akan baik-baik saja karena ada Pak Deden yang ikut bersamaku untuk mengantarkan jenazah Restu pada malam ini. "Hati-hati ya, A." Dia membawakanku sebuah termos kecil yang berisi kopi panas. Dia mempersiapkan itu agar aku tidak mengantuk sepanjang perjalanan, dan aku berterima kasih atas apa yang dia persiapkan. Sehingga aku pun pamit dan keluar dari rumah untuk pergi ke kantor desa pada malam itu. Ketika aku sampai di kantor desa, Pak Lurah dan Pak Deden sudah berada di depan kantor bersama dengan beberapa orang yang sedang berkerumun di sana. Terlihat pula sebuah ambulan desa yang nampak sudah usang terparkir di halaman kantor desa. Pintu belakangnya nampak terbuka dengan lebar, dan beberapa orang nampak sedang bersiap-siap untuk memasukkan sebuah keranda besi yang tertutup oleh kain berwarna hijau. Entah mengapa aku seperti tidak ingin mendekat dan ingin membalikkan badanku untuk pulang kembali ke rumah. Namun karena aku sudah berjanji untuk mengantarkan jenazah itu, aku akhirnya memaksakan diriku untuk mendekat kepada mereka. Pak Deden menyambutku bersama dengan Pak Lurah dan beberapa warga lainnya ketika aku sampai di sana. Pak Lurah sangat berterima kasih kepadaku karena aku mau untuk mengantarkan jenazah Restu pada saat itu. Dia mengajakku masuk ke dalam kantor desa, dan di dalam sana dia memberikanku sebuah amplop coklat sebagai bayaran atas apa yang akan aku kerjakan pada malam ini bersama dengan Pak Deden. Aku pun menerimanya dan berterima kasih atas apa yang dia berikan. Pak Lurah juga memberikan amplop lain yang akan digunakan untuk keperluan bensin selama di perjalanan. Keluarga Restu tahu bahwa perjalanan ini lumayan panjang, sehingga dia membekali kami uang yang cukup agar jenazah keluarganya bisa sampai kepada mereka pada malam ini. Akhirnya setelah semua persiapan selesai, aku dan Pak Deden pun masuk dan duduk di kursi depan. Hujan yang tadinya melanda kampung akhirnya mulai mereda, dan hal itu membuatku sedikit lega karena aku tidak perlu berkendara di tengah hujan deras sekarang. Kami pun akhirnya pamit, dan mobil ambulan desa yang tua itu akhirnya mulai berjalan dan meninggalkan desa menuju salah satu kampung kecil di Garut Selatan pada malam itu. Kami akhirnya meninggalkan kantor desa dan masuk melalui jalan utama. Karena lokasi kami berada di selatan Jawa Barat, sehingga jalanan di sekitar kami sangatlah gelap. Jarang sekali ada rumah-rumah warga yang ada di sepanjang jalan. Satu-satunya penerangan kami adalah lampu mobil yang aku kendarai. Lampu itu berwarna kuning dan sedikit redup, sehingga semakin membuat kami berhati-hati untuk menyusuri jalanan ini sekarang. Perjalanan malam ini terasa lambat. Jalanan basah dan berlumpur akibat hujan yang mengguyur sepanjang malam membuatku harus berhati-hati agar mobil ini tidak mogok atau terjebak dalam lumpur di sepanjang perjalanan. Untuk mengusir rasa tegang, Pak Deden membuka obrolan denganku pada saat itu. Kami membicarakan banyak hal, dari mulai harga panen singkong yang anjlok, tentang janda kampung sebelah, dan mengenang sosok Restu yang kini terbujur kaku di belakang kami. Aku tahu bagaimana dia bekerja keras untuk bekerja pada saat itu. Meskipun sifatnya pendiam, namun anak itu selalu ramah ketika ditanya oleh para warga kampung yang bertemu dengannya. "Sayang sekali nasibmu, Restu. Padahal kamu merantau itu agar kamu bisa mengangkat kehidupan keluargamu di kampung. Aku tidak menyangka kalau umurmu akan sependek ini," kata Pak Deden yang melirik ke arah spion depan dan melihat keranda yang menutupi Restu di belakang. Aku yang fokus dengan jalanan di depanku hanya mengangguk pelan. Beberapa kali aku harus mempertahankan laju kendaraan ini sambil mengobrol dengan Pak Deden pada saat itu. Getaran dari mobil tua yang sudah berumur itu terasa sampai ke tulang, dan setiap kali mobil ini melewati lubang yang dalam, aku bisa mendengar ada sesuatu yang bergerak dari dalam keranda. Seolah-olah jenazah Restu bergeser secara perlahan,
dan hal itu membuat jantungku sedikit berdebar sepanjang perjalanan. Mobil yang aku kendarai terus menuju selatan. Aku tahu bahwa perjalanan ini memang panjang, bahkan mungkin butuh 4-5 jam perjalanan hingga akhirnya sampai ke kampung halaman Restu yang letaknya di selatan. Setelah melewati beberapa kebun dan rumah-rumah warga yang jaraknya berjauhan, kini mobil yang aku kendarai mulai menanjak, hingga akhirnya kami sampai di area perkebunan teh yang terkenal angker ketika malam. Banyak sekali cerita-cerita aneh dan angker di tempat ini, apalagi ketika kami memasukinya, ada kabut tipis yang terlihat di depan kami, sehingga menghalangi pandangan kami selama beberapa saat. Aku dan Pak Deden hanya bisa waspada pada saat itu. Dan tepat ketika mobil itu sampai ke ujung tanjakan yang panjang itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari dashboard. Radio mobil yang padam dari tadi mendadak hidup. Tidak ada siaran yang tertangkap di radio itu, hanya suara gelombang yang tidak jelas. Sehingga aku dan Pak Deden melirik ke arah radio tersebut secara bersama-sama. "Siapa yang nyalain radio?" kata Pak Deden. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku tidak pernah memencet radio itu, namun radio itu tiba-tiba menyala sendiri. "Matiin Pak, matiin," kataku dengan nada yang panik. Aku tahu perjalanan ini memang tidak mudah. Hal-hal seperti ini mungkin akan menghampiri kami, apalagi kami membawa sesosok jenazah yang katanya bisa mengundang mereka di sepanjang perjalanan karena mencium bau mayat dari dalam mobil itu. Pak Deden dan aku hanya bisa terdiam dan waspada. Beberapa kali Pak Deden memastikan bahwa radio itu tidak menyala lagi secara tiba-tiba, karena menurutnya radio itu tidak pernah dinyalakan dan baru kali ini menyala lagi tanpa sebab ketika melewati tanjakan tadi. "Sudah Cep, jangan takut, mungkin saja radio itu hidup lagi karena akinya kembali terisi setelah perjalanan jauh," kata Pak Deden yang mencoba menenangkan kami berdua agar tidak ketakutan selama berada di dalam mobil tersebut. Aku hanya mengangguk pelan. Sepertinya aku harus benar-benar waspada kali ini. Aku tidak ingin ada sesuatu yang membuat kami celaka di dalam perjalanan ini. Dan hal itu membuatku lebih fokus terhadap jalanan yang ada di depanku pada saat itu. Jujur kami tegang dan panik ketika menyusuri kebun teh itu. Wajahku juga pucat dan aku ingin segera keluar dari kebun teh ini. Setelah hampir setengah jam kami melewati kebun teh itu, akhirnya kami sampai juga di sebuah perkampungan di dekat hutan kecil yang ada di ujung sana. Tampaknya kami berdua harus beristirahat dulu, karena mau bagaimanapun kami harus menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan perjalanan ini. Kopi yang ada di termos buatan istriku sudah habis, dan aku harus minum kopi lagi agar aku tidak mengantuk selama di perjalanan. Tepat di ujung sana aku melihat warung kaki lima di sebuah pasar yang sudah tutup. Warung itu sepertinya sudah buka terlebih dahulu untuk menunggu para pedagang yang datang ketika subuh di pasar tersebut. Cahaya samar warung itu membuatku langsung melirik ke arah Pak Deden. Dia juga tampaknya sedikit lelah dan mengantuk, sehingga sepertinya beristirahat terlebih dahulu akan membuat kami bisa bersemangat lagi. "Pak, istirahat dulu ya, ngopi dulu, soalnya perjalanan masih jauh," kataku dengan nada yang pelan. Pak Deden mengangguk sambil melihat warung itu dari kejauhan. Dia akhirnya berkata, "Iya, tapi jangan parkir di depan warung. Agak jauhan dikit, soalnya pasti bikin yang punya warung kaget kalau mereka tahu kita bawa jenazah." Aku pun membalasnya dengan anggukan, dan tidak lama kemudian aku memarkir kendaraan itu agak sedikit jauh dari warung tersebut. Kami pun akhirnya turun membiarkan jenazah Restu sendirian di dalam mobil tersebut. Nampak seorang ibu tua menyambut kami dari balik meja. Dia tidak banyak bicara kepada kami berdua. Ibu itu hanya tersenyum tipis ketika kami memesan 2 gelas kopi hitam. Sambil menunggu, aku duduk di dekat warung dan melirik ke arah mobil yang terparkir di ujung sana. "Bu," tanyaku kepada ibu itu, "biasanya orang-orang pasar pada datang jam berapa, Bu? Soalnya ibu jam segini udah buka, kan belum subuh." Ibu itu hanya tersenyum. Dia berkata dengan nada yang pelan bahwa para pedagang itu akan datang sekitar jam 2 subuh. Jadi dia harus buka duluan karena mereka suka pesan kopi ketika datang dan menurunkan barang dagangan. Aku pun mengangguk pelan sambil melirik ke arah Pak Deden yang sedang menyeruput kopi itu. Aku pun mulai menyeruput kopi tersebut, namun seperti ada yang aneh dengan rasanya. Kopi itu sama sekali tidak panas, hanya terasa hangat dengan rasanya yang sedikit hambar.
Pak Deden juga terlihat mengerutkan dahi setelah mencicipinya. Kami saling memandangi satu sama lain sebelum akhirnya kami menyimpan kembali kopi itu dan terdiam selama beberapa saat. Sebenarnya aku tidak enak dengan pemilik warung itu apabila komplain dengan kopi yang dia buat. Tapi karena kami sudah memesan kopi itu, sehingga kami langsung menghabiskannya dan membayarnya sebelum akhirnya kembali ke mobil yang terparkir di ujung sana. Sepanjang kami berjalan ke arah mobil, Pak Deden menggerutu tentang kopi yang dibuat itu. Ah, kebanyakan airnya itu mah, jadi nggak kerasa pahitnya. Mana airnya kurang panas lagi, katanya sambil berjalan. Aku hanya tersenyum pelan ketika Pak Deden menggerutu, dan aku mencoba menenangkannya karena yang penting kami berdua sudah tidak mengantuk lagi sekarang. Kami pun akhirnya masuk ke dalam mobil dan aku mulai menyalakan lagi mobil tersebut. Meskipun, loh, kemana warung tadi? Lampu mobil yang menyala seharusnya menyinari warung yang tadi kami singgahi. Namun entah mengapa kini warung itu mendadak menghilang. Jantungku langsung berdetak dengan kencang. Pak Deden yang berada di sampingku juga merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Di ujung sana hanya ada warung-warung dan kios yang tutup rapat. Tidak ada satupun kios atau pedagang kaki lima yang buka di ujung sana. Aku mencoba untuk mengedipkan mata beberapa kali, berharap bahwa penglihatanku salah. Tapi tetap saja di sana tidak ada apapun, sehingga kami berdua mendadak terdiam dengan keringat dingin yang muncul secara perlahan. Pak Deden langsung melirik ke arahku, dan tidak lama dia berkata dengan nada yang sedikit panik pada saat itu, "Cepat, cepat jalan, Cep, cepat." Aku mengangguk pelan, dan dengan wajah yang pucat aku langsung memacu mobilku dan meninggalkan pasar tersebut pada malam itu. Dan tepat ketika aku melewati pasar itu dengan kecepatan tinggi, sosok ibu itu tiba-tiba muncul kembali. Dia berdiri tepat di pinggir jalan sambil berkata, "Hati-hati bawa anak itu ya, Jang," katanya dengan nada yang serak dan pelan. Aku akhirnya terus memacu kendaraan itu. Kabut tipis kembali muncul dan menutupi jalan kami yang berkelok-kelok ini. "Pelan-pelan, Cep, nanti celaka," kata Pak Deden yang khawatir karena aku ngebut di jalan yang tidak rata. Aku tahu akan hal itu, tapi sosok yang aku lihat tadi membuatku ingin meninggalkan lokasi ini secepatnya. Apalagi tidak lama lagi kami sampai di tempat yang kami tuju. Kabut yang menutupi kami semakin padat sehingga jarak pandang kami terbatas. Aku terus memacu kendaraanku sepanjang jalan. Beberapa kali mobil ini terguncang hebat karena jalanan yang tidak rata. Pak Deden hanya berpegangan ke arah pintu agar tubuhnya tidak terlempar ketika mobil kami melewati lubang yang dalam. Beberapa kali Pak Deden melihat jenazah Restu yang terlempar dan menabrak keranda yang menutupi tubuhnya. Tiba-tiba aku yang sedang fokus ke arah jalan yang tertutup kabut itu seketika langsung menginjak rem dengan sekuat tenaga. Brak! Pak Deden langsung terlempar dan menabrak dashboard mobil yang ada di depannya. Dia langsung melirik kepadaku dan menggerutu atas apa yang aku lakukan pada saat itu. "Kenapa kamu, Cep? Aku tahu kamu takut, tapi jangan kayak gini, bahaya tahu," katanya sambil sedikit menggerutu. Aku hanya diam mendengar dia seperti itu. Aku hanya mengangkat tanganku dan menunjuk ke arah jalan yang ada di depanku. Pak Deden langsung melirik ke arah yang aku tunjuk, dan di sana terlihat ada dua sosok anak kecil yang berdiri di tengah jalan. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka hanya diam dan menatap kami berdua di tengah jalan sebelum akhirnya mengangguk pelan dan menghilang secara perlahan, seperti ditelan oleh kabut yang menutupi seluruh tempat itu. Aku dan Pak Deden hanya bisa terdiam dan membeku selama beberapa saat. Aku tahu bahwa yang aku lihat itu bukanlah manusia, namun di sana aku sadar bahwa mengantar jenazah, apalagi malam hari itu, sepertinya tidak mudah. Apalagi banyak sekali kejadian aneh yang muncul tepat di depan kami. Pak Deden dengan wajahnya yang pucat langsung melirik ke arahku, dan dengan suaranya yang serak dia tiba-tiba berkata, "Ayo jalan lagi, Cep. Lebih cepat sampai lebih baik. Kalau sudah selesai kita jangan langsung pulang. Lebih baik nunggu pagi saja daripada harus bertemu dengan hal-hal seperti ini lagi," kata Pak Deden dengan nada yang bergetar. Aku kembali mengangguk. Tidak butuh waktu lama aku langsung memasukkan gigi dan menginjak gas, berharap bahwa tidak ada gangguan lagi di sepanjang perjalanan sehingga kami bisa mengantarkan jenazah ini sampai ke tujuan. Setelah kemunculan dua anak kecil tadi, jalanan mulai mulus. Namun suasananya benar-benar hening. Tidak ada rumah sama sekali. Yang ada hanyalah kebun-kebun warga dan hutan-hutan kecil.
yang ada di sisi kiri dan kanan kami. Pak Deden terus bergumam secara perlahan sepanjang jalan. Dia sepertinya sedang merapalkan beberapa doa yang ia ketahui, sementara aku hanya bisa fokus pada jalanan di depan, berharap semua ini akan cepat berakhir. Tepat jam 2:30 pagi akhirnya kami sampai di sebuah persimpangan jalan kecil yang ditandai oleh sebuah gapura desa yang terbuat dari kayu. Sepertinya kampung halaman Restu ada di ujung jalan ini. Pak Deden memastikan alamat yang diberikan oleh Pak Lurah dan dia berkata bahwa ini adalah jalan yang benar. Kami pun akhirnya mulai berbelok ke jalanan itu. Jalanan yang awalnya mulus kini kembali hancur dan bergelombang, sehingga kami harus berhati-hati lagi sekarang. Kami merasa lega karena di ujung jalan ini terdapat titik-titik cahaya dari rumah-rumah warga yang terang, sehingga kami tidak terlalu takut lagi karena sebentar lagi kami akan sampai. Namun baru saja 5 menit kami berjalan, nampak ada seorang laki-laki yang nampak tua muncul dan mengangkat tangannya ke arah kami. Aku dan Pak Deden seketika terdiam, karena aku takut bahwa dia bukanlah manusia seperti yang aku lihat di sepanjang perjalanan. Tapi dia nampak mendekat dan mengetuk jendela mobil itu, dan dia berkata adalah Pak Maman yang merupakan ayah dari Restu. Rasa lega langsung menyambut kami ketika dia berkata seperti itu. Akhirnya perjalanan ini selesai juga, dan katanya dia akan berkata bahwa jenazah Restu akan segera dimakamkan sekarang juga, sehingga dia meminta kami untuk membantunya langsung ke pemakaman. Aku dan Pak Deden langsung saling berpandangan, seperti ada yang janggal. Tapi orang itu berkata lagi bahwa tradisi di tempat ini itu harus segera memakamkan jenazah dan tidak boleh ditunda-tunda. Aku pun mengangguk dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, sehingga aku pun langsung turun dan membuka pintu belakang. Rupanya selain orang itu ada beberapa orang lain yang sudah menunggu di sana. Aku pun mulai membantu menurunkan jenazah Restu dari mobil yang aku kendarai. Mereka mulai mengangkat setelah jenazah itu keluar dari mobil. Dan di sana, aku merasa kebingungan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Pak, gimana ini? Langsung pulang aja atau gimana? Tanyaku kepada Pak Deden. Pak Deden menggelengkan kepala, lalu tidak lama dia berkata, lebih baik kita ikuti saja proses pemakamannya. Lalu setelah itu kita numpang istirahat sambil nunggu pagi. Soalnya tanggung udah mau jam 3. Baru nanti pas pagi kita pulang ke rumah, jawab Pak Deden. Aku pun mengangguk pelan. Akhirnya kami pun mulai mengikuti iring-iringan warga yang membawa keranda jenazah melewati jalan setapak yang ada di dekat jalan itu. Setelah berjalan hampir 100 meter melewati kebun-kebun warga, akhirnya kami tiba di sebuah area terbuka kecil. Di sana, tepatnya di bawah naungan beberapa pohon bambu yang rindang, terdapat sebuah pemakaman keluarga yang hanya berisi beberapa nisan yang sudah lumayan tua. Nampak ada beberapa orang menunggu di dekat sebuah makam yang sudah terbuka lebar. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan makam ini ketika kami berdua mengantarkan jenazah Restu ke tempat ini. Suasana di tempat itu benar-benar hening. Mereka nampak tidak menangis. Mereka hanya diam dan menatap kami yang datang dari arah jalan. Suasana pemakaman yang gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup di atas sana membuatku merasakan hal yang aneh di sana. Tanyaku kepada Pak Maman yang berada di paling depan. Memangnya kita akan menguburkan jenazah Restu gelap-gelapan begini? Pak Maman yang berjalan di depan langsung menoleh ke belakang. Dia menatapku dengan pelan dan mengangguk sambil berkata, iya, maaf ya, soalnya kalau mengambil listrik dari rumah warga itu jauh dan kami belum sempat membuat obor untuk penerangan, katanya dengan nada yang pelan. Pak Deden yang ada di sebelahku langsung mendekat dan berkata, emangnya pada nggak punya HP yang ada senternya gitu ya? Coba bantu aja, Cep. Bisa saja mereka nggak punya kan? Kata Pak Deden. Aku pun mengangguk pelan. Aku dan Pak Deden akhirnya menyalakan senter kami di ponsel yang kami bawa agar suasana pemakaman itu tampak sedikit terang. Akhirnya proses pemakaman itu berlangsung cepat dan tertib. Orang-orang yang berdiri dan menatap kami di dekat pemakaman langsung memandikan kembali jenazah Restu dengan air yang mereka bawa. Kebetulan ada sumber air yang tidak jauh dari pemakaman keluarga ini, sehingga jenazah Restu dibawa ke sana dan dimandikan sebelum akhirnya dipakaikan kain kafan dan mulai dimakamkan. Tidak banyak bicara di antara kami semua. Semuanya benar-benar hening, hanya tangan dan kaki yang bergerak. Tidak ada obrolan, tidak ada tangis, bahkan tidak ada satu mulut yang mengeluarkan suara selama proses pemakaman itu berlangsung.
Aku pun membantu mereka ketika aku menutup jenazah Restu dengan tanah yang sudah digali. Entah mengapa mereka semua termasuk Pak Maman langsung menatap kami semua. Seperti ada sesuatu yang aneh dengan tatapan mereka dan aku merasa merinding dengan hal itu. Setelah makam tersebut tertutup dengan sempurna, mereka langsung menutup makam itu dengan 2 batu nisan yang memakai batu besar di kedua sisinya. Lalu Pak Maman langsung maju ke depan. Dia menunduk dan mulai bergumam. Sepertinya dia akan memimpin doa sekarang, sehingga aku dan Pak Deden mulai mundur dan berdiri di paling belakang. Suasana kembali hening ketika proses berdoa itu dimulai. Tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berdiri kaku dan mengelilingi makam Restu yang ada di depannya. Mereka menatap gundukan tanah itu seperti sedang menunggu sesuatu, dan di tengah-tengah keheningan itu, ada sebuah angin malam yang berembus dari sela-sela rumpun bambu di belakang kami, sehingga menambah suasana yang mencekam di pemakaman yang sunyi itu. Aku dan Pak Deden hanya menunggu mereka dari belakang. Entah mengapa perasaanku seperti tidak karuan, seperti ada yang salah di sini. Pak Deden juga nampaknya merasakan hal yang sama. Dia nampak gelisah karena aku lihat dia beberapa kali menelan ludah dengan kedua matanya yang menatap ke arah orang-orang yang ada di sekeliling kami pada saat itu. Jadi gimana? Kita langsung pulang saja atau menunggu mereka selesai? Tanyaku ke Pak Deden. Entah mengapa aku seperti ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Namun Pak Deden menahannya dan berkata bahwa lebih baik kami pulang ketika subuh sehingga aman di perjalanan. Kami pun akhirnya menunggu kembali meskipun perasaan yang aneh ini semakin terasa karena mereka masih tetap diam dan tidak bergerak. Entah apa yang sedang mereka lakukan pada saat itu, namun ketika aku sedang berdiri di dekat Pak Deden, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ponsel yang kami pakai untuk penerangan di pemakaman itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi yang nyaring. Ternyata Pak Lurah menelponku sehingga aku langsung mengangkatnya dan sedikit menjauh dari tempat itu. "Pak, aku kesana dulu, Pak Lurah telepon," kataku sambil sedikit berjalan ke arah jalan setapak yang ada di dekatku. Pak Deden hanya mengangguk. Aku pun akhirnya menjauh karena aku takut obrolan kami akan mengganggu mereka yang sedang berdiri di dekat makam itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, akhirnya aku menjawab panggilan itu setelah berjalan cukup jauh dari mereka. "Halo, Cep," kata Pak Lurah yang terdengar panik pada saat itu. Iya Pak, gimana Pak?" jawabku dengan nada yang pelan. "Kamu masih di mana, Cep? Kamu belum sampai ya? Ada masalah dengan mobilnya atau gimana? Soalnya ini keluarga Restu telepon. Katanya mereka sudah menunggu dari tadi di rumah, tapi kalian belum datang-datang. Bahkan salah satu dari mereka menunggu di gerbang desa," kata Pak Lurah dengan nada yang meninggi. Hal itu tentu saja membuatku bingung dengan apa yang dikatakan olehnya. "Masa Pak? Aku dan Pak Deden sudah sampai, sudah juga bertemu dengan keluarganya. Bahkan jenazahnya sudah dimakamkan barusan. Bahkan sekarang aku masih di pemakaman bersama dengan keluarganya." Pak Lurah terdiam. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Terjadi sedikit perdebatan antara aku dan Pak Lurah di telepon. Dan tepat ketika aku sedang berdebat dengannya, tiba-tiba aku merasakan sebuah tepukan di bahuku pada saat itu. Aku langsung menutup speaker di ponselku, lalu menoleh ke belakang. Rupanya itu adalah Pak Deden. Namun wajahnya kini nampak panik dan pucat ketika aku melihatnya. Kedua matanya nampak melotot tajam dan mulutnya sedikit terbuka seperti ingin berteriak. Dia mengangkat salah satu tangannya dan menunjuk ke arah pemakaman yang ada di belakang kami dengan nada yang gemetar. Cepi, lihat," katanya dengan nada yang pelan dan nyaris tidak terdengar. Aku menurunkan ponselku pada saat itu, membiarkan Pak Lurah terus berbicara di dalam telepon itu dan mengikuti tangan Pak Deden yang menunjuk ke arah pemakaman. Astaga, kemana mereka? Orang-orang yang mengelilingi makam Restu mendadak menghilang. Di sana hanya ada gundukan tanah merah yang menutupi jasadnya. Lalu suasana di pemakaman itu mendadak mencekam karena suasananya benar-benar hening sekarang. Mereka semua hilang tanpa jejak, seperti hilang ditelan oleh kegelapan malam, dan aku hanya bisa terdiam dan panik atas apa yang sedang terjadi di pemakaman ini. Aku langsung melirik ke ponselku kembali, mencoba untuk memberitahu Pak Lurah akan hal ini. Namun Pak Lurah nampaknya sudah mematikan teleponnya. Dan ketika aku mencoba untuk menghubunginya, dia tampaknya sedang menelpon seseorang sehingga tidak terangkat. Hal itu tentu saja membuatku dan Pak Deden saling berpandangan satu sama lain. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa membantu memakamkan Restu sementara keluarga aslinya menunggu di dalam rumahnya?
Rasa takut yang luar biasa seketika muncul dan menutupi seluruh tubuhku. Pak Deden yang benar-benar ketakutan langsung memberi isyarat kepadaku untuk segera meninggalkan tempat ini sekarang. "Cep, langsung pulang aja yuk. Gak apa-apa di jalan gelap juga. Yang penting jangan lama-lama di tempat ini," kata Pak Deden dengan tubuhnya yang gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, kami berdua langsung berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalan setapak itu. Satu-satunya yang ada di pikiran kami pada saat itu, kami harus mencapai ambulan dan pergi sejauh mungkin dari tempat tersebut. Namun tepat ketika kami akan sampai ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan, kami melihat sekelompok orang berlari dari arah desa. Mereka melambai-lambaikan tangannya agar kami berhenti. Mereka semua membawa senter dan langsung menghampiri kami yang kini berdiri di dekat ambulan. "Maaf Pak, sudah merepotkan kalian sehingga kalian mengalami hal seperti itu," kata salah satu dari mereka. Sepertinya mereka adalah keluarga restu yang dibicarakan oleh Pak Lurah pada saat itu. Aku pun langsung melirik ke arah jalanan setapak yang gelap di dekatku, dan ketika aku ingin berkata sesuatu, mereka tiba-tiba berkata kembali, "Gak baik membicarakan hal itu di tempat ini. Lebih baik kita ke rumah saya saja dan membicarakan semuanya," katanya yang tiba-tiba mengajak kami pergi dari tempat itu sekarang. Setelah kejadian itu akhirnya kami pun diajak ke kampung dan sampai ke sebuah rumah yang ada di desa tersebut. Sepanjang perjalanan orang-orang yang menyapa kami terus saja meminta maaf. Dia memperkenalkan diri dengan nama Mang Dadang dan dia berkata bahwa dia adalah paman dari Restu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun ketika kami sampai keluarganya sudah berkumpul di sana. Isak tangis pecah ketika kami berkata bahwa Restu sudah dimakamkan. Mereka pun kembali meminta maaf atas apa yang aku alami, karena baru kali ini hal seperti itu terjadi. Aku pun bertanya sebenarnya siapa mereka. Tepatnya, orang-orang yang membantu memakamkan Restu. Mang Dadang berkata bahwa mungkin mereka sebenarnya adalah keluarga Restu yang asli. Namun mereka sudah meninggal ketika mereka berwisata ke pantai beberapa tahun yang lalu. Mereka mengalami kecelakaan dan semuanya meninggal kecuali Restu, sehingga Restu akhirnya diurus oleh keluarga Mang Dadang. Istri dari Mang Dadang langsung berdiri dan masuk ke dalam kamar. Lalu ia membawa sebuah foto keluarga dan memperlihatkannya kepada kami. Pak Deden yang melihat hal itu langsung terdiam. Dia melirik kepadaku dan menunjuk ke salah satu anggota keluarga di sana. Aku tersentak ketika melihat wajah-wajah itu. Mereka sama seperti apa yang aku lihat di pemakaman tersebut. Dan bukan hanya itu saja, Pak Deden ikut kaget ketika dia menunjuk salah seorang dari foto tersebut. Dia bukannya yang buka warung di pasar itu kan?" tanya Pak Deden kepadaku. "Lalu kedua anak ini bukannya yang kita temui di jalan kan?" Apa yang dibicarakan oleh Pak Deden terdengar oleh Mang Dadang. Dia menjelaskan bahwa sosok itu adalah neneknya. Dia memang dulunya sering berjualan di dekat pasar, lalu kedua anak itu adalah adik dari Restu. Dan mereka semua meninggal ketika kejadian kecelakaan itu terjadi. "Jadi semuanya yang kita temui sudah meninggal?" tanya Pak Deden kembali. Suasana itu mendadak hening sejenak. Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Namun aku hanya bisa menyimpulkan bahwa mungkin mereka hadir karena sedang menyambut keluarga terakhir mereka yang masih hidup, dan sekarang bergabung bersama mereka yang sudah meninggal di pemakaman itu. Sehingga mereka membantu kami memakamkannya, karena mau bagaimanapun mereka tetaplah keluarga Restu, meskipun mereka semua sudah meninggal dunia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.